Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Maulana Gipari, NIM 201020204015. Dosen pengampu Bapak Hendra Lariman, SSI, MPD. Sini saya akan menjelaskan tentang organisasi komunitas. Adapun topik yang pertama yaitu konsep komunitas biotik. Yang kedua, intrakomunitas dan konsep dominan. Ketiga, analisa komunitas. Pendahuluan, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Komunitas merupakan suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki kebersamaan atau kemiripan ciri, minat, aktivitas, bahkan profesi dalam suatu lingkup tertentu. Termasuk ke bagian pertama, yaitu konsep komunitas biotik. Divisi, kumpulan beberapa populasi yang hidup pada daerah habitat yang sama dan menjadi suatu kesatuan yang terorganisir, memiliki sifat tambahan dan fungsi melalui transformasi metabolik dalam suatu ekosistem. Istilah komunitas dipakai secara luas dari beberapa biota yang hidup di batang kayu sampai yang hidup di hutan dan di laut. Komunitas utama atau mayor adalah komunitas yang hadir dalam jumlah besar dan mereka relatif tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas minor adalah komunitas yang bergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas merupakan satu kesatuan dalam yang pertama fungsional terkait dengan struktur trofik dan arus energi. Yang kedua komposisional terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Ketiga, konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keragaman spesies yang biasanya hidup bersama di dalam tata aturan tertentu. Hal ini dikarenakan organisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Komunitas suatu dan lain dapat dibedakan apabila habitat komunitas tersebut memperlihatkan perubahan tajam atau perubahan akibat interaksi dalam komunitas. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisme seperti nyamuk dengan mengatur habitatnya, gulma dengan menggunakan musuh alaminya. Yang kedua, intrakomunitas dan konsep dominan. Tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran, nilai, atau yang sama. Hanya spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Pengendalian ini dapat berupa jumlah yang banyak, biomas atau produktivitas yang besar, atau dengan kegiatan lainnya. Divisi klasifikasi intrakomunitas berupa menilai penting suatu spesies dalam komunitas berdasarkan 1. Tingkat makan atau trofik. Yang kedua, fungsional.
itu produser, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Dalam masing-masing kelompok, tingkat tropik maupun fungsional, terdapat spesies yang sangat mempengaruhi arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Spesies ini disebut dominan ekologi. Kekayaan spesies atau spesies rareness, derajat dominasi dapat terpusat pada suatu atau lebih spesies dan dinyatakan dengan indeks dominan. Beberapa indeks yaitu dominasi dengan disimbolkan C, kesamaan simbol S antara dua komunitas, diversitas seperti Sonderwindes dilambangkan dengan H, awareness dilambangkan dengan E, dan Simonsov dilambangkan dengan D. Contoh dalam suatu komunitas tersusun dari spesies, yaitu spesies A berjumlah individu 104, spesies B jumlah individunya itu 71, spesies C jumlah individunya 19, spesies D berjumlah individunya 5, spesies E jumlah individunya 3. 3. Analisis komunitas. Divisi komunikasi dapat diklasifikasi menurut 1. Habitat fisiknya seperti hutan tropis, laut. Kedua, bentuk sifat strukturnya seperti spesies dominan, bentuk hidupnya, dan indikasi lainnya. Yang ketiga, sifat atau tanda fungsional seperti tipe metalisme komunitas. Tidak ada aturan yang pasti dalam mengklasifikasi komunitas. Tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional akan memberikan gambaran lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang sangat berlainan. Darat, laut, dan air tawar. Klasifikasi komunitas. Klasifikasi komunitas pada daerah geografis tertentu dapat digunakan dua cara, yaitu pendekatan zonasi, kedua gradient lingkungan, ordinasi, kedua ordinasi, yang tiga kontinus atau gradient lingkungan yang dihuni oleh spesies yang tertata. Cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat yang jelas, mantap, baik hidup maupun mati sebagai nama komunitas. Seperti komunitas Jera, Plagit, Pasir Putih. Pada komunitas binatang, pemberian nama akan bermasalah karena komunitas binatang jarang yang dominan dalam waktu lama. Terima kasih. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.